ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, teman-teman sekalian rahimani rahimakumullah. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa, entah sejak kapan, sampai ana juga tidak ingat terakhir kapan kita berjumpa ya. Apa mungkin sebelum Ramadan? Berarti bisa dikatakan 3 bulanan ya kita, 3 bulan lebih ya. Karena tidak tahu antum kangen apa enggak sama ana, tapi kalau ana sih enggak. Baik, ala kulli hal ya, kita ini satu bersaudara, satu Islam, sesama Muslim, saling memberikan faedah. Ya, qadarullah beberapa teman-teman ditempatkan di tempat yang lain, tapi insyaallah semoga itu tidak memutus silatul ukhuwah dan persambungan ukhuwah di antara kita, sehingga kita masih dapat bertemu insyaallah di majelis ilmu. Halaman 32 yang akan kita pelajari hari ini, ikhwan. Mulai dari halaman 32. 3 perkara yang wajib dipelajari setiap muslim. Ini sebagai penjelasan untuk matan usul salasah dari i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu ثلاث مسائل تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya setiap muslim dan muslimah wajib mempelajari 3 hal berikut sekaligus mengamalkannya. Yang pertama, dan ini yang akan kita bahas, al-ula annallaha khalaqana, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Ini ternyata masalah penciptaan, masalah rezeki ini dibahas cukup panjang. Kita hanya membahas insyaallah masalah penciptaan. Annallaha khalaqana, nanti ada warazaqana, memberi rezeki kepada kita. Baik, dari itu dulu insyaallah, halaman 32 sampai 35. Bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita. Terdapat dalil sam'i dan akli yang menunjukkan bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Dalil sam'i, sam' itu artinya pendengaran, yaitu dalil yang sifatnya itu didengar, yaitu berarti dia wahyu berdasarkan teks. Dan dalil akli, logis, yang menunjukkan bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Adapun dalil sam'i
Jumlahnya cukup banyak. Dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan kita. Di antara firman Allah, "Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala." Ya. Itu yang akhwat kayaknya ada yang lagi ngobrol itu. Siapa itu? Hah? Apa yang ikut kajian atau enggak? Kalau enggak ikut kajian jangan ganggu temannya yang lagi ikut. Atau kalau sama-sama ikut kajian harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Jangan malah ngobrol ya. Atau mau ceramah sendiri. Dengerin ya. Ini ayat Allah. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala. Dialah yang menciptakan kalian dari tin, dari tanah. Sesudah itu ditentukan ajal kalian. Pertanyaannya di sini, apakah memang kita ini diciptakan dari tanah? Bukankah kita diciptakan dari air mani? Mana yang benar? Sebenarnya kita ini diciptakan dari tanah atau diciptakan dari air mani? Ya, itu hal yang harus dijawab. Karena boleh jadi nanti ada orang non-muslim, Nasara, berusaha untuk mendiskreditkan Al-Quran. Bagi mereka Al-Quran ini ada pertentangan padanya. Apa pertentangannya? Pertentangannya ada pertentangan antara teks satu dengan teks lainnya dalam Al-Quran. Kadang di Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah menciptakan manusia dari tanah, tapi kadang-kadang Allah sebutkan Allah menciptakan manusia dari setetes mani. Kalau Anda tanya sama antum itu terciptakan terbuat dari apa? Tanah atau setetes mani? Antum akan menjawab setetes mani. Tapi di sini, "Huwallazi khalaqakum min tin." Allah menciptakan kalian dari tanah. Gimana? Ada penjamaan ayat tersebut. Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari tanah, turab. Ada kata habis apa? Thumma, kemudian. Thumma, dia yang menciptakan kalian dari tanah. Kemudian min tinin, dari tanah. Afwan. Wallazi khalaqakum min turab, dia menciptakan kalian dari tanah. Kemudian min nutfatin, dari setetes air mani. Apa maksudnya berarti? Manusia pertama diciptakan dari tanah. Nah, setelahnya dari keturunan itu diciptakan dari nutfah, yaitu air mani. Itu maknanya. Ya. Materi, ada 3 materi manusia diciptakan. 3 materi manusia diciptakan. 1, dari tanah dengan segala kompilasi tanah. Karena Nabi Adam itu terkomposisikan dari sekitar 7 jenis tanah atau sekitar itu ya. 1 dari tanah. 2 dari tulang rusuk. Benar gak? 3 dari air mani. Perempuan-perempuan yang ada di Belik Tirai, mereka diciptakan dari air mani atau tulang rusuk? Hah? Air mani. Tapi kan kita banyak mendengar atau membaca meme itu ya apa? Poster-poster. Guyonan. Setelah itu pas Idul Adha, mari kita cari tulang rusuk. Maksudnya cari jodoh, cari bojo. Gimana? Apakah perempuan tercipta dari tulang rusuk atau setetes air mani? Setetes air mani. Oke, yang pertama tadi apa? Diciptakan dari tanah. Siapa? Sebutkan. 2 hamba Allah yang diciptakan dari tanah. Fadhal. Yang bisa jawab boleh tetap di sini sampai tengah malam. Ayo. Enggak mau. Pertama siapa? Nabi Adam, dijelas. Kedua? Enggak.
Dari siapa? Nabi Adam pertama, yang kedua? Enggak. Dia itu Rasul. Ayo siapa sok yang bisa jawab kedua boleh sampai jam 12, jam 10 sini enggak apa-apa. Unta. Kok unta? Fadhal. Kata Allah Azza wa Jalla, inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turab. Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nabi Isa itu diciptakan bukan dari tetesan mani, dari banteri tanah. Kok bisa? Ya terserah Allah, ini namanya Allah Ta'ala Qadir. Ya. Lantas apa bedanya Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Isa alaihissalam? Sama-sama diciptakan dari tanah. Oke. Lalu apa bedanya antara beliau dan beliau? Dari kronologi penciptaan. Betul. Nabi Isa ahsan. Nabi Adam tidak melalui rahim. Nabi Isa melalui proses rahim. Itu yang pertama. Kedua, Nabi Adam alaihissalam Allah Ta'ala menciptakannya dengan khalaqtu biyadayya. Aku telah menciptakannya dengan kedua tanganku. Langsung dari tangan Allah, langsung dengan kedua tangan Allah. Nabi Isa tidak. Ya, itu perbedaannya. Ya. Dan yang ketiga, dan ini juga jelas seperti yang pertama, Nabi Adam alaihissalam tak berbapak tak beribu. Nabi Isa beribu tak berbapak. Gitu. Adapun konsekuensi perbedaannya juga ada. Nabi yang keempat, Nabi Isa disembah oleh orang Nasrani. Nabi Adam tidak. Padahal kalau misalnya mau dari segi kedahsyatan penciptaan, lebih bagus mana? Lebih dahsyat mana? Nabi Adam alaihissalam. Bahkan Nabi Adam alaihissalam, malaikat pun sujud kepadanya dengan perintah Allah. Nabi Isa tidak. Maka kalau orang Nasrani itu menyembah Nabi Isa dengan alasan Nabi Isa itu bapaknya adalah Tuhan, tak berbapak manusia, maka Nabi Adam lebih hebat lagi dalam urusan ini. Kalau pakai logika ya, walaupun semua itu tidak masuk logika. Kenapa? Karena logikanya adalah kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak manusia, malaikat, bukan untuk disembah. Nah, itu yang pertama, berarti tercipta dari tanah, tin atau turab atau salsal min hama'in masnun dan lainnya. Yang kedua, tulang rusuk siapa? Satu orang, Hawa atau istrinya Nabi Adam alaihissalam. Adapun setelahnya di perempuan semua sama, sebagaimana laki-laki. Ya, jadi setelah Nabi Adam, Siti Hawa, dan setelah itu semua dari setetes air mani kecuali Nabi Isa alaihissalam. Itu, seperti itu. Saibaba misalnya, itu diciptakan dari apa itu? Air mani. Tapi kok ngelihat dari kegilaannya kayak ini dari materi lain, nggak tahu lah. Ya. Ya. Orang-orang yang berjalan di zebra cross di Fashion Week Citayam terbuat dari apa mereka? Alhamdulillah, berarti masih diakui manusia. Iya, manusia dari itu. Baik. Thumma qada ajala. Kemudian Allah Ta'ala tentukan ajalnya, kematiannya. Jadi semua dari kita itu telah ditentukan ajalnya. Nah, kalau misalnya belum mati, ya berarti belum sampai ajalnya. Segala sesuatu ya ada ajalnya. Bahkan benda juga ada ajalnya, teman-teman. HP kan ada ajalnya, betul gak? Kalau udah mau rusak, nanti teman-teman bilang, wah kayaknya minta diganti nih. Ya. Kemudian antum buang, ya udah buang ke kali atau antum buang ke tong sampah karena udah saking rusaknya. Kalau dijual, jangankan dijual, kontra aja dikasih aja nggak mau, saking udah jelek. Maka udah ini udah ajalnya nggak kepake, khalas ajalnya selesai. Itu ajal, limit. Dan semua kehidupan dunia ini ada limitnya. Semua kenikmatan di dunia ini ada
limitnya, ada batasannya ikhwan. Jadi jangan terlalu bahagia. Ya. Dan juga jangan terlalu sedih ketika melihat orang mendapatkan kenikmatan, karena kenikmatan yang mereka dapatkan ada limitnya. Batasannya ada. Ya. Wa ajalum musamman indah, dan ada lagi satu ajal yang ditentukan untuk bangkit pada sisinya, yaitu di akhirat nanti. Tsumma antum tamtarun. Udah kayak gitu, kalian masih ragu-ragu tentang hari berbangkitnya itu. Siapa di antara antum yang ragu-ragu antum bakal bangkit nanti? Bakal bangkit dari kubur kita semua nanti di hari akhir. Kalau di dunia ada nggak bangkit dari kubur, ikhwan? Ada filmnya doang, tapi hakikatnya ada nggak? Kalau memang dia mati suri, iya bisa bangkit dari kubur. Tapi kalau dikubur kan udah nggak bisa ke atas, susah. Adapun yang di film-film kemudian nanti ada asap menggumpal malam hari bangkit dari kubur, itu setan. Ya, menyerupai orang itu. Kemudian firman Allah di surat Al-A'raf ayat ke-11. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, lalu kami bentuk kalian. Ini ayat ini bisa diarahkan ke Nabi Adam sebagai bapaknya seluruh manusia, bisa juga diarahkan kepada seluruh manusia. Allah menciptakan kita, ya betul. Kemudian Allah memberikan sawwarnakum, kami bentuk tubuh kalian. Bentuk ini Allah yang ciptakan, bukan niatan kita, bukan kreasi kita, bukan keinginan kita ketika di rahim. Ya. Apakah ada request ketika di rahim antum mau jadi ganteng apa enggak, cantik apa enggak? Enggak ada request. Kalau ada request pun yakin antum pengen jadi ganteng, yang ummahat akhwat pengen jadi cantik. Ya, tetapi tidak. Semua yang kita miliki ini, khalas, ini langsung pemberian dari Allah. Dan sejujurnya ikhwan, surah yang Allah berikan kepada kita itu pada hakikatnya kalau murni gitu, itu lebih afdol daripada antum mengupgrade dengan berbagai operasi dan perubahan-perubahan. Beneran lah. Maka bersyukurlah dengan apa yang Allah berikan. Itu dalam bentuk wajah, bentuk ini. Pokoknya apa yang Allah kasih itu, kalau antum syukuri, itu udah nikmat banget sebenarnya. Tapi sekarang banyak dari orang tuh pengen lebih putih daripada biasa. Antum tahu Michael Jackson? Nah, semua orang tahu Michael Jackson. Asli kulitnya apa? Hitam. Jadi bilang coklat enggak, dibilang putih apalagi hitam. Tapi obsesinya apa? Pengen seperti orang-orang berkulit putih. Dan juga wajahnya itu operasi dengan segala macam operasi yang mungkin berkali-kali. Karena suatu ketika entah ini kegagalan atau emang dia pengen, hidungnya itu mirip dengan hidung kucing. Tahu nggak antum hidung kucing yang ujungnya begini? Di foto itu orang sekarang pada ketawa ngeliat fotonya itu. Ada juga kemudian komentar dipasang di Facebook mengenang Michael Jackson. Kemudian ada foto yang membuat manusia normal ketawa karena ini bukan foto gambar manusia. Kan biasanya matanya pakai hitam-hitam gitu apa, celak dan semisalnya, dan rambutnya agak keriting-keriting gini loh. Kemudian bibirnya bibir seperti itu ditipisin, dan hidungnya itu mirip di sini hidung kucing, udah kayak bukan hidung manusia. Maka diketawain oleh banyak orang, sampai ada yang bilang gini ajaibnya, udah almarhum gak usah kita gibahin. Emang orang kayak Michael Jackson almarhum gelarnya? Enggak. Emang kita boleh nggak gibahin orang kayak gini? Ya dia kemungkarannya terang-terangan, maka nggak masalah dengan itu. Itu kan legenda pop ya, padahal kerjaannya itu ya Allah, cuman joget-joget kayak cacing kayak gitu. Nah, surah yang aslinya dia itu lebih afdol daripada setelah di operasi. Begitu juga dengan yang artis sebagian yang terkenal asli laki-laki, namanya Fatah kalau nggak salah. Kamu jadinya apa teman-teman? Sahib antum tuh kayaknya. Aduh ya Allah. Fatah, namanya Fatah. Mungkin Abdul Fatah mungkin namanya. Umar Fatah. Muhammad Fatah. Padahal namanya itu luar biasa.
Antum update juga antum. Masya Allah. Antum biasa baca majalah Nova ya atau apa jangan-jangan? Lewat aja terus. Banyak yang selintingan. Masya Allah, terus dihafal. Terhafalkan gitu ya. Masya Allah. Nah, tapi kemudian diganti namanya menjadi ya itu nama yang Allahu musta'an. Bentuknya kemudian seperti itu. Ya. Memang kelihatan seperti perempuan, tetapi tetap aja kalau dia kembali ke natural aslinya laki, dan kemarin juga operasi lagi. Ya Allah. Hancur-hancuran. Dan semoga Allah sedikitkan seperti itu. Semoga Allah beri hidayah, kesian itu. Yang repotnya nanti adalah ketika apa? Meninggal. Dia tuh meninggal dengan jenis kelamin apa seharusnya gitu kan. Ya. Kemarin juga ada banci yang meninggal, bencong yang meninggal. Ya kan? Aslinya laki-laki jadi perempuan. Tapi mewasiatkan dan pengen apa? Pengen dikuburkan secara perempuan. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Kemudian ikhwan juga sawwarnakum, kami bentuk tubuh kalian. Mohon maaf sampai ya. Masalah kemaluan itu juga Allah Ta'ala yang berikan gitu loh. Laki-laki punya itu, perempuan punya itu. Sekarang kenapa ada orang pengen punya kemaluan lawan jenis pada dirinya? Itu yang ajaib gitu loh. Ajaib. Ya. Yang prokem atau yang cewek pengen jadi laki-laki. Yang laki-laki lebih banyak lagi pengen jadi perempuan. Dan pengen operasi kemaluannya, Masya Allah. Ya. Dan juga ikhwas sekalian untuk yang laki-laki. Ketika Allah memberikan antum kenormalan, maaf, dalam hubungan suami istri normal, ya. Kemudian antum pengen upgrade, ngerti nggak maksudnya? Supaya lebih strong. Iya. Baik dengan ramuan, baik dengan pijatan, baik, mohon maaf nih akhwat ya, ini juga di Rosat, ini juga pelajaran juga. Baik dengan senam dan seterusnya. Pertama, niat antum tuh apa untuk mengikuti program seperti itu? Itu yang pertama dulu. Niat antum apa? Gitu loh. Ya. Kalau niat antum untuk membahagiakan pasangan, tafadhol. Gitu kan? Kalau niat antum supaya nanti di gym supaya kelihatan lebih paling masya Allah gitu, maka ini jelas ini nggak boleh. Karena kadang-kadang di sebagian gym itu sebagian orang yang orientasi seksualnya menyimpang berkumpul di situ. Ya, ma'adzallah. Ada yang kayak gitu, ikhwan, ada. Dan ada juga yang pengen mengupgrade bagian kemaluannya supaya bisa jadi gigolo yang baik. Gigolo yang baik, Allah. Gimana itu? Dan itu ada. Itu ada. Tapi kalau antum pernah mengalami program-program seperti ini, kemudian antum berpikir tentang masa-masa normalnya antum akan mendapatkan bahwasanya apa yang sudah Allah berikan dari kenormalan itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Ternyata apa yang murni Allah berikan, padahal kita nggak menginginkan, tapi Allah berikan, itu ternyata itu rahmat dan kebaikan dari Allah murni. Dan sebaik-baiknya itu. Nah, kemudian kita kan pengen lebih ya. Dan ternyata ketika pengen lebih dari dunia ini, ternyata dan bukan untuk ibadah gitu ya. Cuma pengen supaya apa ya? Supaya keren atau apa. Ternyata apa yang lebih dari niatan kita untuk mendapatkan dunia ini, kalau nanti kita berpikir-pikir, ternyata lebih enak hidup apa adanya dengan apa Allah berikan. Ya, itu kalau kita nggak niatin ibadah. Jadi ikhwas sekalian, rambut misalnya, rambut antum udah bagus,
Kemudian antum mau tambahkan dengan cara lain. Gimana caranya? Misalnya dipikok, bukan dipikok, apa namanya? Disemir. Pakai semir warna biru misalnya. Ya, atau semua warna apa. Tapi belinya Miranda yang belasan ribu. Ya, gatot itu, gagal total. Pakai. Nyesel kemudian ternyata bukannya biru malah jadi abu-abu. Itu terjadi. Akhirnya nyesel. Habis itu dia berpikir ternyata emang dunia ini kayak gini. Kalau kita gagal meraihnya demi dunia, kita nyesel. Itulah ketika kita itu pengen mengupgrade dunia semata dari gambaran kita yang sudah ada seperti ini. Nah sekarang ikhwan, terutama akhwat ya, masalah glowing face yang glowing, muka yang glowing gitu kan, yang kalau misalnya masuk ke dalam TikTok atau Instagram kelihatan dari lampu itu, lampunya mantul di pipi, jadi orang tuh silau ngelihatnya gitu loh, saking glowingnya. Bukankah itu banyak sekarang? Sangat banyak, baik di TikTok, Instagram dan lain-lainnya. Muka sangat glowing sekali. Ya. Apa tujuan anti wahai perempuan mengglowingkan diri? Kalau kita kan laki-laki glowingnya karena berminyak, emang di sana berminyak ya. Itu beda ya. Itu glowing alami dan itu ya entah karena grogi, kecapean atau dipaksa kerja rodi, nah itu glowing insyaallah. Tapi enggak, ini bukan glowing karena muka keluarin minyak, tapi memang wah dengan kosmetik gitu. Tujuannya apa? Ya kan? Kalau tujuannya untuk supaya pamer di TikTok, pamer di Instagram, maka ini dosa jariah. Yang ngelihat 1000 orang, dosanya nabung 1000 kali lipat lah. Yang nge-like 1500 berarti yang lihat lebih dari itu, lebih banyak lagi, belum yang download, yang save, yang screenshot dan seterusnya, belum yang memanfaatkannya untuk video porno atau foto porno dan lainnya. Glowing, itulah ketika kita mengupgrade sesuatu untuk surah dan penampilan kita, bukan untuk ibadah, jadinya dosa, nggak puas begitu. Termasuk yang cadaran bahkan. Kenapa cadaran? Supaya nggak kelihatan jerawatannya. Ya ini bukan niatan salehah sebenarnya. Abis itu nggak kelihatan jerawatannya, abis itu suka selfie di Instagram, selfie di TikTok. Cadaran. Nah, 2 kayak gini pakai simbol 2, tapi dijadikan yang kedua nggak mau dia. Ya, 2. Selfie-selfian. Oke, upgrade penampilan seperti ini buat apa? Ya, begitu sekalian. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Hijr, "Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun." Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, itu Nabi Adam alaihissalam maksud ini, dari tanah kering, tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberikan bentuk padanya. Itu penciptaan Nabi Adam alaihissalam ketika itu. Adapun kita enggak dari tanah kering atau dari tanah, tidak. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Min ayatihi an khalaqakum min turaba thumma idza antum basharun tantashirun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu apa? Dia menciptakan kalian dari tanah, kemudian tiba-tibanya kalian menjadi manusia yang berkembang biak. Manusia itu berkembang biak, beranak pinak. Pertama Nabi Adam alaihissalam, kemudian diciptakan dari tulang rusuknya Siti Hawa istrinya. Kemudian nanti dari Nabi Adam dan istrinya ada 2 anak kembar yang disebut apa? Qabil dan 1 perempuan kembarnya Qabil, itu pertama. Ya, tapi ini riwayat Israiliyat, namanya riwayat Israiliyat. Nah kemudian yang duf'ah atau kloter kedua nanti ada anak kembar lagi, yaitu Habil dan 1 anak perempuan kembar terhadap Habil. Paham nggak matematikanya? Berarti 4 anak ya. Jadi Nabi Adam dan istrinya ya kemudian kawin ya, dan
Dan setelah itu punya anak. Yang pertama ini langsung 2. Qabil dan saudari kembarnya. Dan saudari kembarnya cantik. Kemudian kloter kedua Habil dan saudari kembarnya Habil. Nah, saudari kembarnya Habil itu tidak cantik. Kemudian Qabil dan Habil pengen menikah, tapi sama siapa lagi coba? Ya, mas saudarinya itu. Nah, sama baik Qabil ataupun Habil pengen menikah dengan saudari kembarnya siapa? Qabil karena cantik. Jadi dari zaman ketika itu laki-laki pengennya sama wanita cantik, itu wajar. Nggak ada Pak, ikhwan, ngirim CV kriteria istri yang diinginkan jelek, nggak ada. Kriteria istri yang diinginkan jelita, jerawat 5 juta misalnya, nggak ada. Pengennya yang cantik, itu wajar. Ya. Nah, kemudian akhirnya disyariatkan ketika itu berkurban dan diterimalah korbannya Habil. Namun qadra dibunuhlah Habil oleh saudara sendiri Qabil karena hasad. Namun Qabil nggak bisa mendapatkan pasangannya. Akhirnya Allah Ta'ala juga menciptakan, kemudian lahirlah Syith namanya. Syith. Nabi Syith namanya. Nabi setelah Nabi Adam AS. Atau menurut sebagian riwayat itu adalah Nabi. Ada yang mengatakan itu bukan Nabi. Anak kuliah itu anaknya Nabi Adam AS, kemudian beranak pinak dari situ Nabi Syith. Makanya ada yang mengatakan bahwasanya bapaknya manusia itu ada 3. Di antara Imam Tabari juga menyebutkan itu. Pertama Nabi Adam, kedua Nabi Syith, ketiga Nabi Nuh. Itu semua kita keturunan nabi-nabi itu. Jadi sebenarnya antum keturunan Nabi. Iya, Habib. Iya. Habib siapa? Ini siapa nama antum siapa? Habib Bayu. Wah, enggak masuk itu. Biasanya Habib tuh Habib Hasan, Habib Ali gitu kan. Habib Bayu ya kurang masuk. Bayu siapa namanya? Bayu Nugraha. Lebih enggak Habib Nugraha. Masya Allah. Al-Qulihal, kita semua ada keturunan nabinya. Tapi di situ nggak ada spesialnya. Nggak ada spesialnya. Maka setelah itu baru manusia itu menyebar banyak, beranak pinak. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Allah Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian serta apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah menciptakan kalian secara zat manusia dengan fisik seperti Allah ciptakan. Dan apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian perbuat itu juga makhluk Allah yang kalian perbuat. Amalan kalian itu diciptakan oleh Allah. Artinya manusia itu tidak mengkreasikan, tidak menciptakan sendiri amalannya, melainkan Allah lah yang menciptakan. Manusia itu kerjanya apa? Dia ikhtiar, berusaha. Apa yang dia usahakan, maka itu sudah menjadi takdir dan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Sehingga manusia mau seberapa hebat pun prestasinya, itu dia harus mengembalikannya kepada Allah. Semua ini dari Allah. Semua ini adalah ciptaan Allah. Bukan saya pribadi yang berhasil untuk melakukannya semata, melainkan Allah yang menjadikannya berhasil. Begitu teman-teman sekalian. Jadi janganlah kita terperdaya dengan amalan soleh kita, kalaupun itu soleh. Karena satu, amalan soleh kita itu pun Allah yang menciptakan. Kedua, merasa soleh pun belum tentu kita itu diterima kesolehannya oleh Allah. Belum tentu amalan ini diterima, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Di sini dipisah jin dan manusia. Apakah ada jin manusia atau ada manusia jin? Ada enggak? Ayo, so. Apakah ada manusia jin atau apakah ada jin manusia?
Kalau jin tapi mewujudkan diri seperti manusia ada nggak? Ada. Manusia jin ada nggak? Kalau manusia mewujudkan diri seperti jin ada nggak? Banyak Pak. YouTuber banyak ya kan? YouTuber nyari setan di kuburan, itu bentuk-bentuk itu tuh teman-temannya dia. Beneran loh Pak, beneran ya teman-teman. Itu tuh mereka pakai kostum, dibuat sedemikian rupa walaupun ada belatungnya. Ternyata itu bukan belatung, itu ulet sayur, dikumpulin taruh di muka seolah pocong gitu. Atau belatungnya darah homemade, darahnya darah apa, mungkin darah ayam, darah apa ya. Itu teman-temannya pakai kostum, kemudian dideketin belaga seolah itu jin. Dideketin pun. Makanya kan kalau antum sering lihat YouTuber, kenapa kok pas kamera kayak gini kan gelap, terus diterangin remang-remang, terus kok kayak gini gitu. Tahu nggak, ngerti nggak? Di layar, jadi di layar YouTube kita ngerasa kayak ini tangan tuh kayak ngehalangin muka ininya. Supaya apa? Supaya nggak kelihatan jelas kalau ini tuh buatan. Itu tuh triknya banyak kayak gitu. Anda bukan karena dilaporin sama jin-jin kuburan kayak gitu, bukan, tetapi karena emang nggak mungkin setan tuh kayak gitu, nampakin terus deketin mau, dipegang-pegang mau, itu jarang. Tapi ternyata banyak YouTuber yang dapetin itu. Antum cari aja setan teman-teman, cari setan. Susah nyari setan itu, maksudnya nyari penampakan itu susah. Nah, ada nggak manusia jin? Itu mereka itu manusia tapi pakai kostum jin. Iya, di kuburan lagi live-nya. Dan di beberapa spot atau di spot pojok-pojok itu ada teman-temannya pakai kostum jin. Itu sampai mungkin jin-jin kuburan itu bete itu ngeliatnya. Ini kan tugas kita, kenapa mereka yang alih gitu? Kenapa mereka melakukan? Ya gitu. Manusia jin. Apakah boleh kita menyerupai jin-jin seperti itu? Jelas tidak boleh. Haram. Jangankan menyerupai dengan kostumnya. Ya. Punya dagangan dengan nama-nama setan pun tidak boleh, walaupun sah dagangannya, tapi tidak boleh dari segi bentuk penyerupaan terhadap setan. Pocong, es pocong misalnya. Sambal setan misalnya, apalagi rawan setan nggak boleh ya. Apalagi terus seblak jahanam nggak boleh kayak gitu. Masya Allah, itu cabainya berapa level itu ya. Jin dan manusia terpisah, beda alam, maka nggak ada yang manusia kemudian ruhnya balik, itu jin. Itu jin semua. Bilang kemudian saya dulu pernah seperti kalian, hidup seperti manusia, sekarang saya adalah ruh yang enggak bohong, itu setan, itu jin itu. Ya. Adapun dalil akli atau logika bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita adalah sebagaimana diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Nah, ini pertanyaan. Pakai logika. Coba, kita ini diciptakan dari sesuatu atau kita menciptakan diri sendiri? Ya, kita nggak bisa menciptakan diri sendiri. Berarti ada khaliqnya, yaitu pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya, ini bahwasanya manusia itu tidak menciptakan diri mereka sendiri, sebab sebelum mereka menjadi manusia, mereka itu nol, tidak ada. Dan nihil berarti bukan siapa-siapa, bukan sesuatu. Dan apa yang bukan sesuatu itu tidak dapat menciptakan sesuatu apapun. Yang menciptakan diri manusia bukanlah bapak atau ibunya atau seseorang dari makhluk Allah, bukan dokter pula. Tidak pula ia datang ke dunia dengan secara kebetulan tanpa ada yang menciptakan. Gak mungkin kita itu ngebrojol kebetulan aja, gak mungkin. Ya, sebabnya aja gak kebetulan kok. Mana ada ibu dan ayah kemudian kebetulan ketemu, kemudian kebetulan melakukan hubungan suami istri. Gak ada yang kebetulan, itu semua direncanakan. Yang itu aja direncanakan, apalagi menjadi rahim kemudian jadi anak accidentally ya.
Saya nggak sengaja jadi anak. Lah kok gitu? Yang bukan nggak sengaja, itu semua sudah Allah rancang. Ya. Karena semua yang berwujud pasti ada yang mewujudkan. Dan keberadaan makhluk-makhluk tersebut dengan teratur, rapi dan tertib tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Kalau kita lihat pohon apa namanya? Pohon misalnya sawit, bentuknya seperti itu. Beraturan dan modelnya model seperti itu. Gak mungkin itu pohon tumbuh semaunya atau tumbuh accidentally, kebetulan. Dan pohon lainnya sawit sama kebetulan tapi sama jenisnya, sama macamnya, sama bentuknya, sampai ribuan pohon sawit sama semua modelnya. Itu nggak mungkin, kecuali pasti ada yang mengaturnya, ada settingannya, pasti begitu. Masalahnya yang setting itu nggak mungkin kita, nggak mungkin petani sawit, nggak mungkin sawit sendiri menciptakan diri sendiri, tetapi pasti ada yang gaib, yaitu Allah Ta'ala yang mengatur ya bisa seperti itu. Iya. Karena sesuatu yang ada secara kebetulan itu tidak mungkin teratur. Segala hal yang aksidentali, kebetulan, itu nggak mungkin teratur, nggak mungkin berulang gitu loh dari asal wujudnya, nggak mungkin. Iya. Kecelakaan coba. Kebetulan ada kecelakaan di depan. Oh kebetulan kecelakaan, emang qadarullah, kebetulan. Apakah bisa diwujudkan lagi kecelakaan seperti itu? Enggak. Karena namanya kebetulan. Iya. Antum kebetulan ketemu 5 juta di tengah jalan. Apakah itu bisa tiap hari? Nggak bisa. Kok tiap hari insya Allah kaya antum dan selalu mantengin itu jalan, nunggu 5 juta tiap hari. Nggak bakal, karena kebetulan. Ya. Bagaimana pula ia akan teratur dalam keberadaan serta perkembangan selanjutnya kalau dia disebut kebetulan. Dari sini yang menjadi pastilah bahwa yang menciptakan itu adalah Allah Ta'ala yang Maha Esa. Tidak ada yang mencipta dan memerintah kecuali Allah. Sebagaimana kata Allah, ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah milik Allah, hak Allah Azza wa Jalla. Dan tak satu makhluk pun yang mengingkari rububiyah Allah kecuali karena kecongkakan sebagaimana yang terjadi pada Fir'aun. Jadi Fir'aun ini sebenarnya tahu bahwasanya Nabi Musa itu benar dan Allah itu juga ada, dia tahu. Tetapi karena kesombongannya, itu yang disebut oleh Nabi SAW al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menampik kebenaran dan merendahkan manusia tanpa hak. Ya, itu kesombongan. Menampik kebenaran. Seperti Fir'aun, baginya benar, itu Nabi Musa benar, tapi nggak mau. Sampai akhirnya baru Fir'aun itu melihat kematian di depan matanya ketika tenggelam di laut, dan ketika itu sudah tidak ada manfaatnya lagi taubatnya Fir'aun, walaupun Fir'aun mengaku bahwa dia beriman kepada Rabbnya Nabi Musa alaihissalam, tapi tidak bermanfaat karena sudah tampak padanya maut. Jadi kata para ulama, ketika seseorang sudah tampak padanya maut dan sudah di kerongkongan itu nyawa, maka tidak diterima taubatnya. Tidak diterima taubatnya. La haula wala quwwata illa billah. Na'udzubillah min dzalik. Ketika Jubair bin Mut'im mendengar Rasulullah SAW membaca surat At-Tur sehingga beliau sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khazain rabbika am humul musaitirun. Jadi Rasulullah ketika itu membaca surat At-Tur sampai ayat ini, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, ataukah mereka yang menciptakan diri sendiri, ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak yakin dengan apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, atau mereka lah yang mau berkuasa atas semua itu? Dan ketika Jubair bin Mut'im masih musyrik, dia mendengar ayat itu, seketika pula beliau berkata, hampir saja hatiku melayang, dan itulah awal dari bersemayamnya iman di dalam hatiku. Jadi mendengar ayat itu benar juga. Gak mungkin kita ini menciptakan diri sendiri.
Allah yang menciptakan kita. Maka mendengar ayat ini langsung hampir saja hatiku melayang. Kadang-kadang kita kalau mendengar suatu kalimat yang kita paham dan sangat indah, sangat baik dan sangat menghujam hati kita, itu kalbu kita tuh serasa kayak melayang. Dan itu yang dirasakan oleh orang-orang saleh dan berilmu di salat-salat mereka, apalagi di salat salat jahriyah yang imam membaca apa didengar, dia faham artinya, ngerti tafsirnya. Dan ayat-ayat tertentu itu langsung kayak meninggi sekali, hatinya meninggi sekali, maksudnya bukan sombong, tapi seperti terbang, seperti ke alam lain. Indah sekali ini kalimat-kalimat ini bagi yang faham Al-Quran. Ya begitu jemaah ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua dan itu sesuatu yang maklum di kita. Tetapi faedah berikutnya adalah kalau Allah Ta'ala ciptakan kita, lalu apa tugas kita? Ya tentu tugas kita adalah beribadah kepada Sang Pencipta. Ya. Dan Allah yang menciptakan rezeki itu insya Allah akan kita bahas pada berikutnya insya Allah Ta'ala. Ya, di pekan nanti insya Allah, di pertemuan berikutnya insya Allah rezeki, dan juga Allah tidak akan menelantarkan kita. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kira-kira ada pertanyaan enggak teman-teman sekalian? Menunggu waktunya mungkin selesai. Fadhol. Sampai jam 5 kan, Pak? Lah kalau enggak sampai jam 5 gimana nih? Ayo, gimana? Antum harus nanya. Kalau enggak nanya ya udah. Enggak kita selesai. Ya enggak nanya enggak boleh pulang. Ayo gimana? Berarti harus nanya. Tahu enggak nanya sampai jam 12. Ayo Sok, silakan. Fadhol. Ayo silakan ikhwan. Atau akhwat mau ya, fadhol. Atau ana yang nanya nih. Tapi ana gak yakin untuk bisa jawab. Nih, tadi kan fadhol. Di surat As-Saffat dan Allah yang menciptakan kamu serta apa yang kamu kerjakan. Maksudnya yang kita kerjakan itu semua perbuatan mau baik atau buruk itu. Iya. Itu kalau misalnya perbuatan baik atau buruk, bagaimana kita menyikapinya, memahaminya pada diri gitu. Ketika itu perbuatan buruk. Memahami gimana maksudnya? Iya, kan kita misalnya berbuat maksiat. Tapi kan di ayat ini Allah lah yang menciptakan perbuatan maksiat itu. Iya. Nah, saya memahaminya bagaimana harusnya biar saya nggak bingung, nggak salah gitu. Ya, antum jangankan antum, ana bingung dengan pertanyaan antum. Jadi Allah kan menciptakan, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat itu Allah ciptakan. Betul. Baik dan buruknya iya. Kalau seseorang misalnya mencuri, perbuatan mencuri orang itu Allah ciptakan. Ya. Habis mencuri kemudian separuhnya disedekahin. Menyedekahkan separuhnya itu juga perbuatan. Allah ciptakan enggak? Allah ciptakan. Mencuri tadi dosa enggak? Dosa. Kemudian membagi separuhnya untuk orang miskin, dosa enggak? Berpahala enggak? Enggak. Tapi semua perbuatan itu, dari jalannya, dari gerakan tangannya, dari melirik-meliriknya, dan seterusnya, itu semua ciptaan Allah. Mungkin pertanyaan antum menjadi kebingungan sebagian orang. Lantas kalau itu keburukan, kenapa Allah ciptakan? Itu satu. Atau dua, terus kita harus bagaimana dengan keburukan yang Allah ciptakan, gitu kan? Yang pertama, pertanyaan pertama, apa pertanyaan pertama tadi? Apakah memang Allah yang menciptakan keburukan itu? Iya benar, Allah menciptakan keburukan karena Allah punya takdir baik dan buruk.
A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Berarti yang Allah ciptakan memang ada yang buruk. Tapi buruknya di sini bukan karena Allah itu nggak bisa menciptakan, bukan. Allah Ta'ala dengan ilmunya dan kudrahnya, kekuasaannya menciptakan keburukan untuk suatu hikmah dan kebijaksanaan. Siapa makhluk terburuk alam semesta? Iblis. Ciptaan Allah bukan? Ciptaan Allah. Lebih buruk mana? Eksistensi iblis atau antum nyolong? Nyolongnya antum, nyolongnya itu 50.000. Iblis, mana yang lebih buruk? Yakin? Sama, Masya Allah. Berarti iblis kan? Iya, iblis lebih buruk lagi karena dia induknya keburukan gitu loh. Kalau iblis yang induknya keburukan aja, itu Allah penciptanya, dan iblis mengakui Allah Rabbnya. Lihat di surah-surah Al-Quran, kata iblis apa? Qala Rabbi bima aghwaytani la uzay, wahai Rabbku, kata iblis. Rabbi fa'anzirni la yaumi yub'atsun, ya Allah tangguhkanlah saya. Wahai Rabbku, tangguhkanlah saya. Enggak, iblis enggak marah ya Allah, tapi iblis marah ya Rabbi, karena iblis itu mengakui ini adalah penciptanya, Rabbnya. Tapi iblis enggak mengakui ini sesembahan saya. Rabbi fa'anzirni la yaumi, ya Tuhanku, tundalah kematian saya gitu. Ini buruk kan? Buruk. Tapi Allah Ta'ala kabulkan memang doanya, cuman sehari kiamat mati juga iblis nanti. Ini buruk, sampai sekarang iblis masih hidup. Panjang usia dia. Panjang usia tapi tidak serta mulia. Ya. Maka perbuatan antum kalau buruk itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Tetapi bedanya antum tidak boleh berhujjah dan beralasan perbuatan buruk itu adalah ciptaan Allah. Enggak boleh beralasan gitu. Kenapa antum nyolong? Ya, perbuatan mencuri kan ciptaan Allah. Udah takdir Allah kali saya nyolong. Seandainya Allah takdirkan lain kan saya nggak nyolong. Pak, paham nggak ini? Ketika misal ya antum jalan, kemudian ada motor lewat, antum tendang, tes motor itu, mau jadi begal. Ditanya sama dia pas jatuh, kenapa bapak tendang saya? Antum bilang, qadarallahu ma syafa'ala. Sudah takdirnya begitu pak, saya tendang antum. Udah, perbuatan tendang ini diciptakan oleh Allah. Salah. Beralasan akan takdir dan penciptaan dari Allah akan suatu keburukan itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Itu ya. Kemudian yang kedua, kalau memang ini adalah perbuatan buruk kita ini diciptakan oleh Allah, lantas apa? Kita harus gimana gitu loh. Kita harus taubat. Dan enggak boleh antum nyerah dengan kenyataan ini adalah ciptaan Allah, perbuatan buruk ini enggak bisa. Karena apa? Karena toh walaupun itu ciptaan Allah dan perbuatan buruk, antum tetap kena dosanya. Kenapa? Karena antum diberikan akal dan ikhtiar. Diberikan akal dan usaha. Ya. Pilihan ada pada antum. Pilihan ada pada antum. Gajian masih lama, tanggal 20 sekarang. Aduh, pinjol nggak ya, pinjaman online. Tapi ada ribanya. Buruk nggak itu? Buruk. Dah, akhirnya antum ketik-ketik dah bismillah pinjam, bismillah pinjol, ya bismillah. Nggak apa-apa lah, ribanya nggak seberapa. Masya Allah. Dosa nggak? Dosa. Terus antum ingat pas sudah pinjol gini, antum ingat, ya Allah, ini kan buruk ya. Tapi minjem online dengan adanya riba di sini, ini kan Allah yang ciptakan semuanya. Allah yang menciptakan riba, Allah bukan? Yang menciptakan kita minjem online riba, Allah bukan? Allah Ta'ala. Itu nggak boleh terkurung di sini. Melainkan astagfirullahaladzim, wajib taubat setelah itu. Lepas. Nah, semua di semesta ini ciptaan Allah.
Tapi ada ciptaan Allah yang memang Allah ciptakan sebuah keburukan atau hal-hal yang buruk sebagai ujian buat manusia. Maka mindsetnya adalah ketika kita terfitnah dengan perbuatan buruk, maka cepat-cepat taubat, berhenti dari itu dan nggak boleh berhujjah dengan bahwasanya perbuatan ini adalah takdir Allah dan ciptaan Allah. Nggak bisa, walaupun benar perbuatan maksiat itu semua ditakdirkan oleh Allah dan diciptakan oleh Allah, tetapi nggak boleh itu dipakai hujah untuk melegalisir seolah-olah perbuatan buruk itu baik-baik saja. Enggak. Ya, seperti itu teman-teman sekalian, saya pikir sampai sini aja insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.